ASV, nanti kalau di sini namanya apa itu? Jenenge VS ya. Enggak usah bingung, pokoknya nanti apa wani tunjuk-tunjuk nek orang basin ya. Wani tunjuk-tunjuk dilihat iki kan kreator ini punya apa aja sih gitu. Difasilitasi apa saja sih gitu. Anu nek penasaran gitu terus mari cepet pintar. Kayak tadi kamu lihat di sini, Mbak nanti lihat di apanya yang disetting. Oh, dia yang disetting volume target. Oh, ini kan podo karo kanu. Podo karo volume pressure, volume cycle. Cuman bedanya nanti di trigger biasanya. Nah, di sini triggernya biasanya nanti dia di dekke supaya ini sudah mendekati penyapihan mau ke spontan, mau ke sipet model VS ini ya. Gitu. Bedanya ning nggon kuwi men. Oke. Terus nah, sekarang kalau ada masalah, misalnya seperti ini tadi, merah, low minute volume, low minute volume. Minute volume itu apa sih? Ada yang tahu? Volume tidal apa? Volume tidal? Ada yang tahu enggak? Volume engko nek nganu ventilator itu mesti sing dibahas volume tidal, saturasi. Oke. Volume berarti sejumlah udara yang ada di paru-paru dalam satu kali nafas. Itu volume tidal. Jadi seberapa sih volume udara yang kamu masukkan ke sana dengan tekanan sekian, nyampe enggak gitu. Nah, sekarang kalau minute volume itu berarti per menit. Berarti volume tidal dalam 1 menit. Nah, itu rumusnya volume tidal kalau dalam 1 menit kan berarti nanti hubungannya dengan RR ya, frekuensi nafasnya. Jadi rumusnya nanti volume tidal kali RR. Misalnya, ini kan kok bobotnya 5 kilo. Berat badan 5 kilo. Kemudian RR-nya tak kasih 30. Kalau volume tidal target untuk anak-anak itu kan 5 sampai 8 cc per kilo. Katakanlah saya mau ambil tengah-tengah, 6 cc per kilo. 6 kali bobotnya berapa? 5 ya? 5. 6 kali 5? 30. Berarti target volume tidal itu berapa untuk anak ini? 30 cc. Itu target aman ya, karena kita di range 5 sampai 8, tak ambil 6 tengah-tengah. 30 cc. Kemudian RR ku 30. Berarti minute volume targetnya berapa? 30 kali volume tidal mau piro? 30. Hal ini volume tidal target berapa tadi? 5 kali 6 30 simpen. Nah, nek minute volume tidal kali RR ku 30. Volume tidalnya 30. Berarti minute volume 30 kali 30. Satuannya liter. Nek volume tidal satuannya mililiter. Jadi ketemunya berapa? 900 mililiter sama dengan 0,9 liter. Masuk? Ya. Masuk. Nah, terus iki katakanlah ini sudah tak sambung ke pasien. Terus di sini ini setting kita ya. Setting kita ini pasien. Nah, sekarang di sini lihat dari bawah sih. F total adalah frekuensi. Jenengan setting berapa? 30. Keluarnya berapa? 30. Cocok. Berarti ada nafas spontan enggak? Enggak ada. Mau enggak seperti itu? Enggak. Kenapa? Tergantung kondisi pasien sebenarnya. Kalau bisa kan kita berharapnya kan pasien kan kondisinya bisa nafas sendiri, nafas spontan. Kalau bisa kita lihat lagi modelnya apa? PSMV mau kriterianya apa? Ditidurkan. Saya nggak mengharapkan kamu napas karena saya masih mau mengontrol, entah itu alasan asam basa, entah itu alasan kondisi secara umum, mungkin dia baru nggak stabil, mungkin ini baru saja intubasi, kayak gitu ya. Jadi tak setting 30 keluar 30. Berarti sesuai keinginan. Oke. Sekarang kita ke atas. Volume tidal. Targetnya tadi berapa? 30. Di sini berapa? 9. Tercapai enggak? Tidak. Nah, iki mode apa? Pressure apa volume? Pressure. Kalau pressure berarti yang diatur pressernya. Saya pengen menaikkan volume tidal. Berarti yang
atur volume apa pressure? Pressure. Pinter tenan wis dengan. Sip. Berarti yang saya atur adalah pressure-nya. Pressure kontrolnya ya. Ini nggak usah diutik-utik. Kalau ini kita nanti hubungannya dengan proses oksigenasi, proses difusi paru-parunya, hubungannya karo saturasi sama asam basa. Tak naikkan atau tak turunkan? Naikkan. Naikkannya berapa? Bertahap yo, 1 cm H2O setiap 1 sampai 4 jam. Tak naikkan sampai 20. Katakanlah tak naikkan sampai 20. Terus ngaruh nggak di sana? Naik nggak? Naik sedikit ya? Naik sedikit. Kita rada masuk akal. Tapi nggak apa-apa, untuk gambaran saja. Jadi naik ya di sini. Nah, sampai berapa saya boleh menaikkan ini? Ya, jadi kalau untuk pasien-pasien pediatrik, PIP atau PEPIC ini jumlah dari pressure control dan PEEP. Saya ulangi ya, PEPIC atau PIP, peak inspirasi pressure, itu jumlah dari pressure control dan PEEP. Jadi jumlah semua tekanan yang masuk ke paru-paru pasien. Itu kalau pasien normal, pasien bukan acute lung injury, bukan ARDS, maksimal 25. Jadi kalau sekarang di sini 20, di sini 5, masih bisa naik nggak? Nggak bisa karena dia sudah maksimal. Nah, kalau kondisi pasiennya acute lung injury, ARDS, kita masih boleh menaikkan sampai PIP-nya 30. Tetapi komposisinya sudah berbeda. PEP sudah tidak mungkin dengan 5. Kalau kita bicara acute lung injury ARDS, berarti dia ada miss pada saat perfusi dan oksigenasi pada saat proses itu, sehingga kita perlu memperbanyak tekanan akhir expirasi supaya pada saat setelah inspirasi mau expirasi di sini ruangnya lebih banyak, lebih panjang, diharapkan proses difusi itu lebih lama, sehingga capaiannya akhir adalah oksigen lebih bagus lagi, sehingga kita nanti bisa naikkan PEEP maksimal bisa sampai 8 ya, tapi dengan pengawasan ya. Karena apa? Kalau kita menaikkan PEEP, tekanan akhir expirasi itu sampai 8, dia akan memenuhi ruang torak. Nah, di dekat paru-paru ada apa? Tonggone paru-paru apa? Jantung. Kalau sampean banyak volume di sana sampai 8, tekanan akhir expirasi sampai 8, itu akan menggencat ruang jantungnya. Nah, otomatis dia begininya terganggu loh. Ayo. Ilmu ki ning ngono kuwi kok. Ning iki ning tonggone iki ning tonggone saling berkaitan seperti itu. Jadi hati-hati menggunakan PEP sampai tinggi sampai 8. Katakanlah ini sudah ada instruksi untuk menaikkan. Kalau ini setting-setting nanti sesuai instruksi ya. Tapi maksud saya biar jenengan tahu, bisa rasional. Kalau nanti ada sesuatu setting yang agak janggal, dok kok gitu sih? Kalau kok gini ya gitu ya. Dan untuk meletik. Rapopo 10 hari besok rada meletik. 8 hari, Mbak. 8 hari rada meletik. Nah, sekarang PEP tak naikkan 8. Pressure control masih punya kesempatan untuk naik nggak untuk kasus-kasus ARDS? Oke. Masih bisa sampai 2. Wes nek wis ngene iki mentok. Tidak bisa diapa-apakan lagi, katakanlah misalnya dengan setting yang seperti ini, volume tidak mepet, saturasinya mepet, ya sudah, berarti kita sudah mulai harus memikirkan apa sih yang salah dengan asam basanya, gitu. Nah, biasanya ngene kan kita nggak sendiri-sendiri ya, maksudnya manajemennya nggak ventilator berdiri sendiri, harus itu berkesinambungan. Asam basa itu kan nanti hubungannya dengan kalori, dengan cairan, kayak gitu. Jadi nanti jangan heran kalau hasil AGD ini kok asidosis, terus dipuasakan, jangan heran. Karena itu nanti sudah mulai manajemen cairan dan kalori. Semakin tinggi kalori yang kita berikan, nanti asam laktat semakin tinggi, CO2 dhuwur, wis angelin dandani, kayak gitu. Jadi mending pakai parenteral, kayak gitu hubungannya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, wis mentok, ya sudah, wis kita tinggal menunggu dengan pengobatan yang lain, misalnya tadi manajemen antibiotik, albumin, terus koreksi-koreksi dan macam-macam. Sampai di sini ada pertanyaan?
paling tidak kenal troubleshootingnya ya, dan ora bingung alarm kayak gitu. Udah ya, itu wis dalam banget loh, wis untuk ukuran 8 hari wis expert. Nah, troubleshooting kedua, misalnya di sini ada tulisan apa merah. Jadi Baik, alarm itu nanti ada pressure. 2, kuning sama merah. Yang perlu kita perhatikan adalah yang merah. High pressure, high frequency. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti kalau high pressure tekanannya tinggi. tekanannya terlalu tinggi ya. Nah, ini lihat tekanannya tinggi itu dari mana? Padahal kan kita ngasih segini sudah sangat tinggi. Nah, nanti lihat di sini, apakah di sini ada perubahan frekuensi apa rate-nya? Tadi kita kasih 30 ya. Oh, di sini kok sekarang naik menjadi 47. Berarti ada nafas spontan banyak. Nah, kalau sudah mulai seperti ini kan respon pasien ya. Nanti kalau sudah lihat di sini, kita lihat ke klinis pasien. Oh, pasiennya tangis, oh pasiennya gelisah. Ada apa? Nah, cara yang paling mudah dan itu sangat aman adalah jangan ngobati alat ya. Kita selalu fokus ke klinis pasien. Nek alat gampang kali berisi selesai. Nek dandani pasien pilih angel gitu ya. Kalau ada sesuatu troubleshooting seperti ini, kita langsung fokus klinis pasien. High pressure apa ya? High pressure ini kalau kemungkinan cuma 2, tabrakan itu artinya pasien ambegan, ventilator yang ambegan, akhirnya tabrakan menciptakan tekanan yang tinggi. Yang kedua adalah ketekuk atau kingpin. Jadi ada sirkuit yang ketekuk, misalnya kok iki ora popo, kemungkinan di ET-nya pasien digigit atau dilalah risasine ora bener terus ngene terjadi kene ketekuk, bisa jadi itu. Atau misalnya ini ke bed pasien dilalah le ngeduke kurang pas, ini masih kejepit kayak gitu ya. Jadi high pressure itu 2. Kemudian kalau di sini ada flow sensor kalibrasi needed, itu bisa jadi flow sensor harus kita kalibrasi. Kedua, bisa jadi pasien yang akumulasi lambungnya banyak, dia bisa sampai naik nyemprot. Di sini kebak lambung pasien. Nah, itu biasanya dia terus akhirnya nggak bisa mendetek nafas dari pasien, nggak bisa mendetek tekanan dari mesin, sehingga di sini perlu dikalibrasi. Jadi saya cari ilmunya gitu. Kalau ada sesuatu troubleshooting, misalnya saturasi turun, ventilator bengok-bengok, ojo dandani mesin, ojo dandani monitor, langsung ke pasien, lihat klinis, cek dope. Ini dijelaskan dope nggak? Belum. Dope itu D-nya apa ya? Dislokasi. D-nya itu dislokasi. Kemudian O-nya obstruksi. P-nya ini apa lagi? Intinya gini, RW-nya harus clear. Dope. Jadi sana orang bengok-bengok saya cek dope. Itu hanya maksudnya jenengan harus ngecek potensi dari ET. Gitu. Langsung dilepas dari mesin, bagging, kemudian stetoskop ya. Jangan gengsi, jangan malu, jangan minder, nanti gue stetoskop. Saiki kabeh wajib gue stetoskop. Stetoskop bukan untuk dokter, bukan untuk dokter. Kabeh kudu gue stetoskop. Ini kadang perawat orang terbiasa. Jadi ngomong apa stetoskop itu penting sekali loh. Stetoskop itu ya, apalagi nek pasien-pasien di ventilator. Jadi begitu ada masalah, pasiennya bisa gelisah, desaturasi, ini bengak-bengok, langsung disconnect, bagging dulu, pasang stetoskop, cek kepatenan. Itu nomor 1. Karena apa? Nek adewe ndandani mesin, ini mau tinggi wae. Foto mesinnya benar-benar pasiennya selak dulu. Ternyata sepele. Ternyata ET-nya sudah migrasi. Nah, kita kan sudah membuang waktu yang sangat banyak berharga untuk pasien, ya. Jadi kalau ada masalah seperti itu, dilepas, kita cek kepatuhan ET, kanan kiri harus sama suaranya. Sudah pernah mendengarkan dengan pasien? Oh, esok kan bisa induksi. Nah, bisa pas mandikan, minta perawatnya, mbak aku coba mendengarkan suara nafas. Jadi kok ono sing dengking, ono sing ngrungokke. Kuwi pengalaman luar biasa. Dulu sama awal-awal kuwi ngrungokno iki seneng banget.
maksud saya gini, saya jadi tahu kondisi yang normal, kondisi sing ET paten ini kayak gitu loh, kanan kiri sama. Nah, nek sing normal ki belum tahu krungu. Nah, besok nek vibrasi dia ngerti. Nah, besok pagi ya, gitu ya. Besok Mbak Puji, nanti tak pesan Mbak Puji, Mbak besok bentuk ngrungokke. Nah, nanti kan ada pasien satu lagi kecil, jadi besok sing ventilator mana papat. Oke, besok targetnya mendengarkan suara nafas pada saat dibedah. Coba dengan apa? Mendengarkan suara sing bener-bener ini posisinya adlibnya sudah sesuai. Nanti berkembangnya improvisasinya ada lagi yang posisi intubasi terlalu dalam misalnya, atau intubasi kurang dalam. Nanti ada lagi kok yang kanan ya terlalu keras ya. Nah sekarang kalau yang kanan suaranya terlalu keras, kemungkinannya apa? Kedalaman. Masuk ke kanan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa terlalu dalam? Anatominya dia ingat, anatominya lobus kanan lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Jadi pada saat intubasi kita cenderung untuk ke Kanan. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua bisa saja bukan karena dia masuk ke lobus kanan. Kemungkinan kedua, kenapa yang kanan terlalu keras? Bisa jadi apa? Efusi pleural. Ini belum foto loh, maksudnya isi hanya dengan modal auskultasi kita bisa tahu. Oh, yang kanan kok kemungkinan pertama terlalu dalam. Kemungkinan kedua kita lihat riwayat penyakitnya ini datang dengan apa? Misalnya kadang dari depan sudah ada efusi pleural seperti itu. Efusi pleural sebelah mana? Kanan atau kiri kayak gitu. Atau kemungkinan ketiga yaitu atelektasis. Jadi sudah punya model atelektasis yang kiri, sehingga yang kiri sepi, orang krungu padahal posisinya sudah benar. Nah, untuk memastikan itu perlu pemeriksaan diagnostik yaitu foto tonka. Baru nanti kelihatan di situ, oh ini terlalu dalam. Oh ini sudah pas tapi yang kiri ada masalah. Ya, besok PR itu mendengarkan dan punya modal bahwa iki lho nek suara nafas normal itu posisinya bagus itu kayak gini, kanan kiri sama gitu. Nek sing kae rodok angel karena dia akumulasi cairannya banyak, mungkin nanti agak meresek, tidak sebersih kalau si Billy atau si Laura semoga besok belum ekstub. Ngomongnya sih ngapain ya? Mudah-mudahan ekstub. Soalnya siapa kaya nggak soalnya gini cepat kalau si Laura. Misalnya besok Laura belum di ekstub, nyoba itu paling bersih warnanya, jadi bisa lebih jelas gitu ya. Nah tadi setelah dibuka, diauskultasi, cek paten, paten kok. Nah ada masalah apa? ET paten kok bermasalah. Nah pada saat mendengarkan itu nggak hanya mendengarkan suara paru kanan kiri normal, di sana ada akumulasi sekret nggak? Kerosok. Tapi jangan sekali kalau sekretnya banyak itu kedengaran.